Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam Kak. Oke, teman-teman, di sini kita mau masuk praktikum ya untuk praktikum algoritma pemrograman. Di sini kita masuk di percobaan pertama ya teman-teman terkait variabel dan tipe data. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran teman-teman, di sini teman-teman sudah pernah lihat saya belum? Atau saya Sudah, perlu Kak. memperkenalkan diri? Oh, sudah. Cuma kayaknya baru satu yang jawab sudah. Berarti yang lainnya kayaknya belum kenal. Jadi Oh, di iya sini Kak, saya belum Kak. memperkenalkan diri saja ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lila Vimala dengan NIM F521230001 dan saya merupakan angkatan 2023. Teman-teman bisa panggil saya Lila atau teman sesuka hatinya teman-teman lah. Di sini saya akan coba share screen ya. Kalau semisal tidak kelihatan langsung kasih tahu saja. Sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke, Kelihatan Kak. oke. Di sini untuk judul percobaan pertama itu variabel dan tipe data. Sebelumnya teman-teman pada saat mata kuliah itu pembelajarannya sudah sampai mana ya? Eh, Sampai ini Kak, variabel dan tipe data juga, namun kayak di perkuliahan itu kami hanya diajarkan teori. Oh, berarti baru teori untuk variabel dan tipe data ya, belum implementasi pemrogramannya. Ya Kak. Oke. Nah, sesuai dengan yang sudah saya katakan kemarin teman-teman di grup chat, apakah teman-teman sudah download VS Code? Sudah, Kak. Oke, boleh mungkin dibuka VS Code-nya teman-teman, karena kita mau pakai itu nanti untuk implementasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait tujuan dari praktikum yang sedang kita lakukan ini. Nah, tujuan yang pertama itu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tipe data dan variabel dalam Python. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membuat variabel dan tipe data. Jadi harapannya teman-teman setelah kita melakukan praktikum ini, teman-teman sudah bisa memahami apa sih itu tipe data dan juga variabel. Nah, teman-teman, di sini ada latar belakang dalam praktikum variabel dan tipe data. Karena teman-teman juga sudah pernah diajarkan sebelumnya oleh dosen terkait bahasa Python, jadi di sini mungkin saya akan sedikit saja menjelaskan terkait apa sih bahasa pemrograman Python itu. Nah, teman-teman, di dalam Python ini ada yang namanya tipe data dan variabel. Nah, tipe data dan variabel ini adalah dasar untuk membangun program yang efisien dan efektif. Nah, Python sendiri teman-teman itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering kita gunakan untuk sorry, untuk mengembangkan perangkat lunak, ilmu data, pengembangan web, dan banyak aplikasi lainnya. Nah, untuk Python sendiri teman-teman itu adalah bahasa secara kasarnya nih ya, bahasa yang sudah mendekati dengan bahasa manusia. Jadi meski orang-orang yang baru belajar pemrograman ini, mereka pasti sudah cukup mengenal lah dengan Python ini, sudah cukup bisa. Oke teman-teman, selanjutnya ada alat dan juga bahan yang kita perlukan. Nah, alat dan bahan yang pertama itu adalah laptop atau PC. Kemudian yang kedua modul yang saat ini sedang kita lihat. Dan yang ketiga adalah text editor yang sudah saya install teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kita masuk di landasan teori. Nah, teman-teman kan di sini sebelumnya sudah paham nih terkait teori karena sudah dijelaskan oleh dosen. Nah, di sini mungkin saya akan memberitahu saja teori dasar terkait variabel dan juga tipe data. Pokoknya yang akan kita implementasikan nanti, teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu ada variabel. Variabel ini teman-teman merupakan simbol yang mewakili nilai tertentu. Pembuatan variabel di Python ini toh sangat sederhana teman-teman. Terus ada ketentuan untuk membuat variabel di Python. Yang pertama, itu variabel tidak perlu kita deklarasikan. Jadi, misalnya di dalam suatu variabel itu tidak perlu kita deklarasikan lagi tipe datanya sudah bisa teman-teman. Kemudian yang kedua, jenis data di dalam variabel itu dapat berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, penulisan variabel harus diawali dengan huruf dan untuk karakter selanjutnya bisa berupa huruf atau angka. Nah, selanjutnya penulisan variabel itu tidak boleh dipisah oleh spasi.
Jadi teman-teman semisal mau nulis nih variabel nama lengkap, itu nggak boleh dispasi. Jadi kayak nama spasi lengkap, nggak boleh ya. Oke, selanjutnya, untuk variabel terdiri dari dua suku kata seperti nama lengkap itu dapat dipisah dengan simbol underscore. Jadi nama underscore lengkap. Kemudian di dalam Python juga terdapat beberapa aturan penulisan variabel. Di antaranya yang pertama, nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Contohnya, nama underscore namaku, nama underscore variabel. Kemudian yang kedua, karakter selanjutnya itu dapat berupa huruf, garis bawah, atau angka. Contohnya, underscore nama, N2, atau nilai 1. Kemudian yang ketiga, karakter pada nama variabel itu bersifat sensitif atau case sensitif, yang artinya huruf besar dan juga kecil itu dibedakan. Misalnya, variabel underscore ku dengan kapital K dan variabel ku dengan huruf kecil k, keduanya merupakan variabel yang berbeda, teman-teman. Kemudian yang keempat itu nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada seperti if, while, for, dan sebagainya. Nah, untuk variabel teman-teman sudah tahu teorinya atau masih ada yang belum paham? Paham, Kak, paham. Boleh sedikit dijelaskan sedikit Kak, intinya? Saya kurang tangkap maksudnya Kak. Oke, jadi untuk variabel di dalam Python ini teman-teman, kan di sini sudah ada ketentuannya dan juga aturan penulisannya. Jadi variabel itu sebenarnya untuk tempat penyimpanan sebuah data teman-teman. Jadi kayak misalnya tadi saya sudah jelaskan nama lengkap. Jadi teman-teman mau menyimpan nih seperti namanya teman-teman sendiri. Nama underscore lengkap sama dengan misalnya Laude Mualim Khair. Jadi namanya bisa nama lengkap sama dengan Laude Mualim Khair. Jadi gunanya variabel itu sebenarnya tempat penyimpanan datanya, teman-teman. Oke, sudah paham atau belum? Atau masih ada yang belum belum dipahami? Paham Kak? Paham Kak? Oke. Jadi kita lanjutkan ya teman-teman di penjelasan data. Nah, untuk tipe data di dalam pemrograman teman-teman, itu merupakan aturan menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel atau digunakan di dalam suatu program. Nah, tipe data ini menggambarkan sifat dan cara data diperlakukan oleh komputer atau bahasa pemrograman. Tipe data membantu komputer untuk memahami dan mengelola data dengan benar. Nah, di dalam tipe data di dalam Python itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, tipe data number. Sesuai dengan namanya, teman-teman, tipe data number ini merepresentasikan nilai-nilai berupa angka. Di Python itu menggolongkan beberapa tipe data umum seperti integer atau bilangan bulat dan floating point atau bilangan desimal ke dalam tipe data number. Nah, tipe data angka atau number ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada integer. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat baik positif maupun negatif. Contohnya nih, seperti 1, -5, atau 100, atau 99, pokoknya yang bilangan bulat. Kemudian, untuk float sendiri, yang kedua float, tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau angka floating point. Contohnya 3,14, 0,5, atau min 2,0. Oke, yang kedua ada tipe data string. Selain angka, di Python ini juga mampu melakukan manipulasi string yang dapat diekspresikan dengan beberapa cara. Penulisan nilai string itu menggunakan tanda petik 1 atau bisa juga menggunakan tanda petik 2 pada Python. Contohnya, print selamat datang di Python itu menggunakan tanda petik 2, bisa juga kita gunakan tanda petik 1. Selanjutnya, ada tipe data boolean. Oh, sebelumnya teman-teman, untuk string ini, string literal ini juga dapat menggabungkan beberapa baris di dalam berbagai cara dengan menggunakan operator new line di akhir kalimat untuk menyambung kalimat selanjutnya yang berada di baris selanjutnya. Kemudian, yang ketiga ada tipe data boolean. Tipe data boolean itu adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false atau 0 dan 1.
Penulisan true dan false ini huruf pertamanya harus kapital dan tanpa tanda petik, teman-teman. Mungkin untuk teori terkait tipe data ini, bagaimana teman-teman sudah paham tipe data melalui tipe data number, string, boolean? Paham kakak? Oke, Paham, Kak. baik. Selanjutnya teman-teman kita masuk di langkah kerja untuk variabel dan juga tipe datanya. Nah kan teman-teman tadi sudah buka VS Code-nya, jadi langsung saja saya perlihatkan di VS Code-nya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan buat di sini kita akan buat untuk variabel yang pertama, teman-teman. Di sini ada variabel A dengan jenis datanya itu adalah integer, tipe datanya integer di dalamnya. Untuk datanya adalah 10. Oke, teman-teman, di sini ada variabel yang pertama, itu A, isi datanya 10. Kemudian yang kedua ada X, isi datanya 11. Nah, ketika teman-teman mau lihat nih isi datanya, teman-teman bisa menggunakan print. Kemudian kalau teman-teman mau kasih judul nih, seperti saya punya ini saya kasih judul. Misalnya nilai variabel A. Itu isi datanya 10. Jadi teman-teman kalau mau buat, ini namanya string teman-teman ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi print string nilai variabel A itu kita pisahkan dengan koma untuk melihat datanya. Kemudian ketika kita run, itu seperti ini teman-teman. Jadi nilai variabel A itu sama dengan 10, kemudian nilai variabel X itu sama dengan 11. Teman-teman di sini sudah tulis kodenya ini atau belum? Bentar, Kak. Lagi sementara. Oke. Nanti bilang ya kalau sudah. Udah, Kak. Oke. Nah, terkait yang pertama, yang dua variabel ini teman-teman kira-kira sudah paham belum cara kerjanya variabel ini untuk menyimpan data 10 dan 11 ini? Paham, Kak. Oke. Kita lanjut ya untuk penamaan variabel. Nah, teman-teman, sesuai ketentuan yang sudah kita bahas sebelumnya di teori dasar, di sini variabel yang pertama kita coba untuk gunakan underscore. Bisa ya teman-teman variabel underscore A. Kemudian yang kedua dengan isi datanya yaitu 1. Kemudian variabel yang kedua itu variabel 2, isi datanya 2. Variabel ketiga, variabel N kapital, isi datanya yaitu 3. Nah, ini bisa teman-teman. Teman-teman itu tidak bisa, yang tidak bisa teman-teman lakukan itu adalah ketika menuliskan variabel dua suku kata, namun tidak, tapi menggunakan spasi teman-teman. Misalnya begini. Karena kalau di dalam Python sendiri untuk penamaan variabel itu harus ada penghubungnya teman-teman, seperti underscore tadi yang sudah dijelaskan. Nah, untuk pemanggilan variabelnya bisa kita gunakan print seperti yang di atas tadi. Jadi ketika kita print seperti ini. Ada nilai variabel yang pertama tadi 10 dan 11, kemudian ada nilai variabel saat A itu 1, nilai variabel 2 itu 2, dan nilai variabel N itu 3. Nah, untuk penamaan variabel ini ya sesuai dengan teori teman-teman. Masih ada penamaan variabel di sini yang teman-teman belum tahu? Sudah, saya rasa sudah mengerti ya. Selanjutnya, kita lihat di tipe data. Saya buka dulu ya modulnya. Di sini kan tipe data ada ya teman-teman, integer, float, string, dan juga boolean. Karena teorinya sudah selesai kita pahami, kita masuk di implementasi programnya. Di sini yang paling pertama kita buat untuk tipe data integer dulu teman-teman. Jadi yang pertama ini integer, kita buat variabelnya itu tipe data atau TD, TD underscore integer. Isinya itu 1. Nah, untuk memprint nilai dari tipe data integer ini teman-teman sama seperti di atas tadi kita pisahkan menggunakan koma. Cuma untuk supaya menjadi
sebenarnya ini yang di atas print ini merupakan tipe data integer itu hanya label teman-teman. Jadi teman-teman untuk membuat programnya mungkin bisa juga dilakukan seperti ini supaya nanti tidak bingung untuk memisahkan antara ini tipe data integer atau float mungkin atau string dan lain sebagainya. Oke? Jadi di sini kita print string ini merupakan tipe data integer. Kemudian yang kedua, kita print kembali data yang mau kita kasih lihat, yaitu satu. Kita pisahkan menggunakan koma, kita panggil variabelnya. Kemudian yang kedua ini, print bertipe. Di sini sebenarnya kita mau lihat, ini variabel TD integer itu sebenarnya tipe apa sih? Karena kan kita belum ngerti nih tipe dari TD integer. Mungkin untuk teorinya kita ngerti tipe tipe data integer itu ya satu itu adalah integer. Cuma kalau untuk pemahaman programnya teman-teman, ketika kamu ngeprint semisal data, koma, TD integer, itu dia nggak kasih tahu apakah itu integer atau itu string. Jadi dia cuma kasih tahu bahwa ini loh satu, begitu. Dia kasih lihat data satu itu saja. Jadi untuk melihat tipenya, kita perlu menggunakan type di sini. Type buka kurung, TD integer tutup kurung. Oke, teman-teman sudah boleh diketik juga sama-sama. Kemudian N ini tadi untuk penggabungan kalimatnya teman-teman. Jadi ketika kita print dia seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini kelihatan stringnya ya teman-teman. Ini merupakan tipe integer. Oke, kemudian datanya merupakan data satu. Kemudian bertipenya yaitu integer. Oke. Nah, untuk pemahaman terkait tipe data integer, apakah teman-teman sudah mengerti? Ngerti, Kak? Oke, kita lanjut pada float lagi. Kita buka dulu. Oke, untuk float ini, tipe data float, seperti biasa kita tulis TD ini merupakan singkatan dari tipe data, kemudian underscore float, kemudian kita kasih masuk datanya 1,5. Cuma di dalam Python ini teman-teman, untuk penggunaan 1,5 itu harus kita tuliskan 1,5. Oke, jangan 1,5. Kemudian kita print dulu labelnya seperti integer tadi, cuma di sini bedanya kita ubah menjadi float. Kemudian dilanjut dengan print datanya. Datanya kan isinya 1,5 nih, kita mau lihat. Jadi kita panggil TD floatnya, variabelnya. Selanjutnya print tipenya seperti tadi karena kita belum tahu tipe ini apa. Jadi kita kasih masuk bertipe type TD float. Coba kita run ya, nanti dia kelihatan. Nah, teman-teman di sini ada labelnya. Ini merupakan tipe data float judulnya. Kemudian datanya 1,5 dan bertipe kelas float. Oke. Jadi sama saja sebenarnya teman-teman untuk kode program dari integer, float, integer sama float ini, oke? Karena teman-teman sudah melakukan implementasi integer dan juga float, kita lanjut ke string teman-teman. Di sini kita tulis td underscore string, kemudian isinya selamat datang di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi itu sering tadi kan untuk ketentuannya bisa menggunakan tanda petik dua atau satu. Jadi teman-teman mau ubah ini menjadi satu juga tidak apa-apa. Kemudian kita print lagi judulnya teman-teman. Ini merupakan tipe data string. Dan yang kedua kita print datanya. Kita mau lihat nih data yaitu selamat datang di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi kita panggil. Kemudian karena kita belum tahu tipenya, kita panggil juga tipenya. Jadi ketika dia di print, hasilnya seperti ini. Permisi, Kak. Ye, Vita. Kenapa? Mohon maaf ini, Kak. Pas bagian string saya punya ini, dia error, Kak. Bagian duanya itu dia tidak dicetak. Tidak ada muncul hasil runningnya. Error di sini dia bilang. Yang bagian dua mana? Yang print data ini? Ya, Kak, yang bagian itu print data. Sudah saya Ini toh ketik yang... tapi tidak muncul. Oh, tidak mau muncul error begitu toh? Dia punya tampilan. Iya, iya. Coba, coba Vita lihat untuk pemanggilan stringnya yang ini Vita. Ini sudah sesuai tidak dengan yang di atas? Soalnya kita sesuaikan dengan teori ya, karena kan tadi teorinya bilang bahwa nilai variabel itu sebenarnya case sensitif atau bersifat sensitif. Jadi ketika
Vita salah sedikit di pemanggilan ini, itu sebenarnya bisa error. Dilihat mungkin TD-nya atau apanya. Oh iya Kak, salah tulis tadi, S-nya saya kasih besar. Sudah bisa sekarang. Oh, oke. Jadi Terima begitu ya kasih Kak. teman-teman. Kalau salah sedikit di penulisan, ini S ini kita ganti jadi S besar, itu sebenarnya sudah tidak bisa, sudah error. Karena kan sifatnya dia sensitif. Jadi teman-teman, ketika mau memanggil variabelnya kembali, harus diperhatikan lagi ya teman-teman, terkait apakah sudah betul atau belum. Selanjutnya kita masuk di tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini hasil akhirnya itu dia true atau false atau 0 dan 1. Nah, di sini teman-teman kita kasih masuk dulu variabelnya seperti di atas, cuma bedanya kita ganti jadi boolean. Kemudian isinya itu adalah true. T-nya besar. Karena kan tadi sesuai dengan teori huruf pertamanya itu harus besar untuk boolean. Kemudian kita print judulnya. Ini merupakan tipe data boolean. Kemudian kita print datanya. Seperti tadi, di sini teman-teman jangan salah ya untuk pengambilan variabelnya supaya tidak terjadi error. Selanjutnya, kita mau tahu nih tipe data apa sih ini, si true ini. Maka dari itu kita isi type-nya. Kalau kita running, dia akan jadi seperti ini. Ini merupakan tipe data boolean, datanya true dan bertipe bool. Oke. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan implementasi kode program dari tipe data dan juga variabel di sini teman-teman saya harap sudah mengerti ya terkait apa sih itu variabel dan juga tipe data. Mungkin mungkin di sini saya akan memberi teman-teman pertanyaan sedikit saja terkait pemahaman teman-teman untuk tipe data dan juga variabel. Saya mohon keaktifannya ya teman-teman. Di sini saya cuma mau tanya teman-teman, sudah tahu nggak terkait perbedaan antara tipe data integer sama float? Mungkin siapa yang mau jawab? Nanti saya kasih poin. Jadi kan di sini ada dua tipe data, yaitu tipe data integer dan tipe data float. Nah, kalau menurut si pemahamanku dari penjelasannya kakak tadi itu yang bisa saya pahami, jadi tipe data integer itu dia berupa angka yang tidak memiliki koma atau yang lain-lain. Jadi kayak 1 sampai 100 begitu. Jadi dia angka biasa saja. Nah, baru tipe data float ini eh, dia sama juga angka, tapi bedanya dia ada komanya. Jadi kayak 1,5, 1,2, 2,2. Jadi begitu. Jadi saya terima kasih. Oke, terima kasih Vita. Jadi untuk pemahaman Vita terkait tipe data integer dan float ini sudah sesuai ya teman-teman. Untuk tipe data integer itu untuk bilangan bulat dan float itu bilangan desimal. Ada yang mau ditanyakan terkait praktikum kita hari ini sebelum saya tutup nih praktikumnya? Permisi Kak, mau tanya Iya, Vita. ini Kak yang apa namanya yang tadi Kakak bilang di modul kan di situ ada Kakak bilang bahwa tipe data itu tidak perlu dideklarasikan di dalam variabel. Itu kira-kira kenapa itu ke alasannya? Kenapa dia tidak bisa dideklarasikan di dalamnya langsung variabel begitu? Daripada kita tulis Oh, satu-satu itu, kenapa tidak langsung kita tulis di variabelnya saja? oke, langsung begitu ya integer, ini string gitu ya. Oke, terima kasih Fit atas pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaan Vita sebenarnya bagus ini teman-teman. Kenapa sih tipe data itu tidak perlu kita deklarasikan langsung di dalam variabel, apalagi di Python gitu kan? Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit membuka diskusi bersama teman-teman terkait pemahamannya teman-teman. Di sini sebenarnya teman-teman paham nggak sih bagaimana penanganan tipe data di dalam variabel Python? Mungkin di sini ada teman-teman yang mau menjawab atau mungkin Vita sendiri. Saya pengen dengar pemahamannya teman-teman terkait itu. Mungkin ada yang bisa jawab? Kalau menurutku Kak, variabel itu kan tempat penyimpanan data atau apa Ya. namanya? Nah, jadi kayak dia mewakili nilai tertentu di dalamnya itu ada nilai. Jadi kalau menurutku variabel ini
dalam Python. Jadi dia ini sudah tahu tipe datanya begitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita deklarasikan. Python itu sudah otomatis tahu bahwa misalnya kita tulis variabel A isi nilainya itu 1. Nah, di Python itu dia sudah otomatis tahu bahwa A ini isinya bertipe data integer begitu karena nilainya 1. Kalau pemahamanku begitu, Kak. Terima kasih. Oke, Vita, terima kasih. Jadi, sebenarnya penjelasan Vita ini sudah cukup ya, sudah cukup benar sekali sebenarnya. Nah, kenapa sih PData tidak perlu kita deklarasikan di dalam variabel Python? Karena teman-teman, untuk Python sendiri itu toh, ketika kita buat nih variabel A, terus isinya tadi misalnya 5 atau di sini 10, dia tuh sebenarnya udah ngebaca, Python udah ngebaca bahwa variabel A ini, oh isi datanya itu 10, yang di mana itu artinya integer. Nah, semisal kita mau buat nih, variabel B isinya 1,5. Ini Python udah ngebaca bahwa si B ini isi datanya itu merupakan tipe data float begitu. Namun, ketika kamu atau teman-teman sekalian ingin tahu lagi apa sih ini sebenarnya tipe data di B atau X atau A, itu bisa kita masukkan tambahan type ketika kita mau ngeprint teman-teman. Jadi, sebenarnya tanpa perlu kita deklarasikan, Python juga sudah mengerti bahwa data yang terdapat di dalam variabel ini merupakan integer atau string atau float bahkan boolean, tergantung isi dari tipe data yang kita kasih masuk, seperti 10 atau tanda kutip atau true dan false. Jadi seperti itu ya untuk pertanyaannya Vita. Bagaimana Vita, sudah paham? Paham, Kak, paham, paham. Terima kasih, Kak. Oke, baik teman-teman, karena waktu kita juga sudah mencukupi, kita juga sudah mencukupi atau sudah habis untuk praktikum kita pada kali ini. Jadi, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Nah, dari praktikum hari ini, kita telah memahami bahwa variabel dalam Python itu sangat fleksibel dan mudah digunakan. Nah, kita ini tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya. Dan variabel bisa langsung digunakan hanya dengan memberikan nilai seperti A sama dengan 10. Nah, penamaan variabel harus mengikuti aturan tertentu sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti diawali huruf atau underscore. Nah, teman-teman sekalian, saya harap dari materi kita, praktikum kali ini, percobaan pertama, variabel dan tipe data, saya harap teman-teman sudah mengerti bagaimana sih implementasi program atau bagaimana sih cara melakukan atau membuat program variabel dan juga tipe data itu. Jadi teman-teman nanti setelah selesai praktikum ini saya harap bisa ya nanti buat-buat variabel sendiri atau coba-coba tipe data dan lain sebagainya. Bisa ya teman-teman? Bisa, bisa, Kak, bisa. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam mengikuti praktikum ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.